Nah, survei membuktikan bahwa suksesnya seseorang itu ternyata adalah kalau 100%, 50%, setengah dari kesuksesan orang itu ditentukan oleh pola pikir, keadaan hati orang itu. Maka sudah lihat nggak orang-orang yang kaya raya gitu ya, hatinya itu pasti beda dengan kita. Pikirannya itu kadang-kadang nggak kita bisa nangkep. Kok dia melakukan ini ya? Nggak bisa masuk di akal kita. Nah, ternyata 50% ditentukan oleh pola pikir, ya, atau keadaan hati. 30%, jadi 50, ini 50 dibagi dua lagi nih, 30 dan 20. 30% ditentukan oleh apa yang kau lakukan berulang-ulang. Engkau bisa mau melakukan itu berulang-ulang oleh karena keadaan hatimu. Ini yang disebut apa? Pengalaman. Apa yang kau lakukan berulang-ulang, dia akan menjadi skill. Kemarin saya jahit sepatu kan, terus saya tanya bapak itu, saya kayak pengen tahu kehebatan daripada sol sepatunya. Pak, jadi sol sepatu udah berapa tahun? 40 tahun. Waduh, udah nggak usah diragukan. Kalau dia bilang baru seminggu yang lalu, waduh saya agak curiga. Entah lu masukinnya bener nggak? Karena dia udah biasa, sebentar jadi. Dia bisa bukan karena pinter, karena biasa. Betul nggak? Nangkep ini? Makanya kalau saudara masuk ke satu perusahaan, udah dilihat ya dia punya ijazah, dia akan tanya, kamu dulu kerja di mana, bagian apa? Biasanya dia akan tanya apa? Berapa tahun kau lakukan yang tadi kamu sebut, saya sebagai ini. Itu menunjukkan apa? Apa yang kau lakukan berulang-ulang setiap hari? Oh, saya udah pengalaman 10 tahun. Terus ada yang ngomong, aduh Pak, kalau saya baru 2 minggu yang lalu. Saudara mau pilih yang mana? Saudara nangkep ini, 30% ditentukan oleh apa yang kau lakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi skill, apa? Pengalaman. Saudara mau lakukan itu berulang-ulang oleh karena hatimu ini. Misalnya mendisiplin diri, bangun tidur harus jam 6 atau bagaimana, mendisiplin diri, baca Alkitab misalnya ya. Hal-hal yang baik saudara paksain. Dimulai dengan keterpaksaan, akhirnya menjadi kebiasaan. Karena apa yang kau lakukan berulang-ulang sampai ke 40 kali, itu biasanya akan menjadi habit, kebiasaan. Bermula daripada keterpaksaan, saudara paksain melakukan itu berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi kebutuhan. Saya pernah ya sampaikan, misalnya anak kecil dulu kan sikat gigi nggak mau ya, males. Kita paksain, harus. Begitu udah jalan 40 kali ya sikat gigi. Begitu dia nggak sikat gigi, dia udah nggak bisa tidur. Coba deh saudara lakukan itu. Betul nggak? Ya, oke. 30% ditentukan oleh apa? Apa yang kau lakukan berulang-ulang. 20%-nya yang menentukan kesuksesanmu. Ternyata cuma itu adalah pendidikan. Ternyata pendidikan hanya memegang peran 20%. Saya bukan menganjurkan, kalau gitu saya nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Bukan begitu. Saudara harus nangkep dulu yang saya mau sampaikan. Ini ya, oke. Jadi dari yang tadi saya cerita, 50% keadaan hati atau pola pikir, 30% apa yang dilakukan berulang-ulang, ini kesuksesan ya. 20% ditentukan pendidikan, sekolah kamu sampai di mana ya. Itu bicara apa sih? Semua berkaitan dengan pikiran dan hati. Akhirnya ini akan menjadi, pikiran itu akan menjadi karakter. Saya ambil contoh begini ya. Jadi karakter, pikiran ditentukan oleh yang masuk-masuk. Ini contoh sederhana aja nih, ini contoh saya. Saudara, di masa pandemi itu, kan ada namanya apa tuh? Prokes ya, singkatan dari apa? Protokol kesehatan. Dan salah satunya apa? Jangan sering memegang apa-apa. Di pusat itu kan dikirimkan ke grup gitu ya. Itu kalau lagi waktu mau mulai, boleh lagi beribadah secara onsite. Ini sandaran ya. Itu ada anjuran tuh, kalau bisa jangan disentuh. Pokoknya jangan disentuh lah. Sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu tiap hari saya dengar. Ntar ini itu dari televisi kayak dari apa. Pokoknya jangan banyak menyentuh. Saudara, begitu nggak dapatnya berita-berita itu? Dulu kalau saya mau turun tangga, saya akan pegang kan lereng gitu ya, tek gitu ya.
Sejak itu, saya nggak pernah loh pegang lereng tangga. Saya pegang ini nih, misalnya, ini lereng tangga. Saya harus pegang gini kan. Di rumah aja saya, karena itu masuk. Kemudian jadi banyak pegang. Akhirnya saya nggak megang. Saya kalau mau turun, saya begini. Nih. Pakai sarung tangan, Pak. Ya, itu lebih parah lagi. Saya kan ambil simpelnya begitu. Itu kan 2 tahun yang lalu ya, sudah berlalu. Saudara tahu nggak, sampai sekarang ini, saya kalau mau turun tangga tuh, mau di mana kek, mau di mall kek, saya nggak pernah pegang ini. Kenapa? Itu alam bawah sadar saya tuh. Berarti apa yang masuk itu membentuk saya. Bener ini. Di lereng itu kan saya yakin banyak yang pegang-pegang gitu kan. Biasanya habis pegang, sampai di ujung kan terpaksa pegang, biasanya nggak cet, cet. Terus si Luki saya lihat, pegang apa langsung cet. Saya bilang lama-lama kamu kanker kulit loh. Nah, ini contoh. Ya, oke. Jadi akhirnya ada seorang pakar bilang begini, tunjukkan temanmu dan buku apa yang kau baca, aku akan menunjukkan masa depanmu seperti apa. Tangkap ini. Nah, ternyata pergaulan itu akan membentuk saudara. Kenapa? Pergaulan itu apa ya? Kan ajaran-ajaran gitu kan, ucapan-ucapan seseorang masuk tuh. Nah, seorang pakar bilang, tunjukkan teman dan buku apa yang kau baca, aku akan menunjukkan masa depanmu seperti apa. Jadi kalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang, ya maaf ya, yang istilahnya mengalami banyak kegagalan, kumpulnya sama orang-orang yang ya kecewa, terus mabuk-mabuk. Saya yakin orang ini susah untuk sukses, bener gak? Ketemuin sama orang-orang itu, wah kacau dah. Nah, firman Tuhan ajarkan apa? Kamu berhasil tidak berhasil tergantung kamu bergaulnya dengan siapa dan buku apa yang kau baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca ini ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita. Dan ada firman Tuhan berkata, pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Saya sengaja catat ini, saya dapat di mobil tadi ya. 9 orang, misalnya ada 10 orang ya, 9 orang itu serius dengan Tuhan. Saudara termasuk 1 nih. Yang 1 itu akan ikut apa? Ada 10 orang nih, 9-nya tuh serius banget dengan Tuhan. 1 ini akan ngikut. Betul nggak? 9-nya itu nggak serius sama Tuhan. Tapi pelayanan. Tapi nggak serius sama Tuhan. Nggak usah terlalu serius banget dah. Saudara sendiri nih yang serius. Pertanyaan saya, tes. Habis kali ya. Tes. Pertanyaan saya, yang saudara yang tadinya serius dengan Tuhan, bergaulnya dengan 9 yang nggak serius sama Tuhan, tapi pelayanan, saudara bisa ikut nggak? Percaya nggak sama saya? Ya? Oke. Saudara baca ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini bicara pergaulan, ada 3 jenis pergaulan yang saudara harus hindari. Ya, pertama adalah orang fasik. Fasik di sini bukannya orang jahat. Disebutnya kalau bahasa Inggrisnya ungodly. Orang itu mungkin baik, tapi dia tidak mengenal firman Tuhan atau tidak mengenal jalannya Tuhan. Mungkin pemuka agama lain, atau apa gitu ya. Saudara tangkap ini. Nasihat orang fasik sini adalah ungodly. Bukan weak. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Udah 2 ya, orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah orang sombong, gini, orang yang di atas sedikit dari orang sombong. Dikatakan adalah orang yang melakukan keangkuhan yang melebihi kesombongan, pencemooh. Sehingga dia selalu merendahkan kuasa Tuhan. Ini pencemooh ya. Next-nya. Jadi 3 orang ini ya. Tetapi yang kesukaannya ialah, oke mic aja deh. Habis Pak. Mic-nya yang mana ya? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Buku apa yang lu baca, itu menentukan kesuksesanmu. Dengan siapa engkau bergaul. Jadi kalau saudara bergaulnya dengan Tuhan, apa jadinya? Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ini kan yang saudara mau? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tunjukkan siapa temanmu dan buku apa yang kau baca, aku akan menunjukkan keberhasilanmu seperti apa. Ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saudara bergaulnya dengan Tuhan, dan sangat suka bacanya adalah Taurat Tuhan, dijamin oleh Tuhan adalah engkau akan menjadi orang yang berhasil. Seminggu sudah saudara baca firman, merenungkan firman Tuhan, saudara berkata, kok mana? Belum waktunya kali seminggu. Sebulan, saudara bertanya, mana? Saudara harus masuk yang tadi saya bilang pertama. Apa? Prosesnya Tuhan. Maka di firman ini berkata, yang menghasilkan buah pada musimnya. Musim itu bicara waktu. Ada tenggang waktu. So, nangkap ini, bukannya simsalabim jadi. Itu namanya bukan buah,